Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kurang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu keras. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Enggak apa-apa, ikhlas. Sampai mana tadi? Enggak kemana-mana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil aziz tabarukan bil tilawati a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi du'atihi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa ballighna Ramadan atau wa ballighna Maradona? Wa ballighna Ramadan. Rawahu Ahmad atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahu maulana al-'azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin jami'il asatidatil kiram, seluruh alim ulama, para sepuh, para masyayikh, para orang tua, wabil khusus guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Ustaz Jumena, mudah-mudahan Allah sehatkan beliau, Allah panjangkan umur beliau. Yang kami hormati Ketua DKM Al-Mukarram Ustaz Sujana, Al-Mukarram Bapak Sodir Ketua RW, Al-Mukarram Ustaz Muslim, juga tak lupa Ketua MUI Kelurahan Setiawardi. Saya tinggal di Setiawarga. Di sini apa? Setiawardi. Cuma beda huruf doang. Mudah-mudahan berkah semuanya. Amin. Ya Rabbal Al-Mukarram Haji Maksum mata Allah yaquli hayat
Sebelumnya mohon maaf, abdi terbiasa bahasa Sunda. Mohon maafnya. Mohon maaf, jadi pakai bahasa Indonesia. Mawon nggih. Nggih napa nggih? Nggih sudah ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga jangan lupa gubernur kita Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ma'lum. Mudah-mudahan Allah berkahi beliau, Allah sehatkan beliau, dan mudah-mudahan senantiasa dakwah beliau diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga jangan lupa ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah lunasi hutangnya. Semangat amat amin. Berarti hutangnya banyak apa dikit? Hutangnya banyak apa dikit? Nah, mudah-mudahan lunas semuanya. Yang belum berangkat haji supaya bisa berangkat haji. Udah setoran belum? Kenapa udah amin aja? Amin aja dulu lah. Ya, mudah-mudahan ijabah. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya sebetulnya mah bukan tukang ceramah, nggak biasa tausiah. Biasanya ya di pondok doang biasanya. Cuma kebetulan dalam rangka silaturahim, mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Dan insya Allah saya nggak lama-lama, paling sampai jam 2. Siap Ibu? Siap Bapak? Saya nggak siap. Saya nggak siap. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah. Sebab apa? Kita bersyukur. Sebab Allah banyak kasih nikmat kepada kita. Saya yakin seharusnya yang paling sering bersyukur ibu. Kunaon? Campur-campur gak apa-apa ya. Biasanya campur-campur ada gurih. Kenapa ibu lebih bersyukur? Karena biasanya ibu-ibu mah paling demen sama ngaca. Iya apa enggak? Iya. Mau mandi ngaca, kelar mandi ngaca. Iya enggak? Ya. Mau undangan ngaca, pulang undangan ngaca. Iya apa enggak? Iya. Kecuali mau ngampus. Mau mandi ngaca enggak mau mandi. Maka subhanallah ketika kita bercermin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maklum kita, Allah kasih 2 mata kanan kiri gunanya untuk melihat. Tapi kira-kira lebih banyak lihat maksiat apa lebih banyak lihat Qur'annya? Lebih banyak lihat WA-nya apa baca Qur'annya? Masa sih? Tapi bukan ibu-ibu sini, saya yakin ibu-ibu sono. Cuman kebetulan lagi ngaji di sini. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka subhanallah, bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika perintahkan kita salat Bapak Ibu, ketika Allah perintahkan salat kepada kita, surah yang wajib dibaca di antara surah-surah yang lain dalam salat adalah surah Al-Fatihah. Maka karena seringnya dibaca dalam salat, surah Al-Fatihah ini disebut dengan As-Sab'ul Matani. Apa namanya? As-Sab'ul Matani. Gak usah diingat sebab minggu depan udah pasti lupa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini surah diulang-ulang 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi enakan suara paling ya Bu ya. Kebetulan saya di TKI juara 2 ya, karena pesertanya cuma 2.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah amin. Tadi Allah dari pertama. Amin. Ibu, ini kita ngaji sebentar. Nggak apa-apa Pak, mohon maaf ya Pak. Amin. Amin boleh kita baca amin. A-nya panjang, min-nya pendek, boleh nggak? Boleh. Kata imam, waladdallin. Amin. Boleh. Yang kedua, A-nya pendek, min-nya panjang. Kata imam, waladdallin. Amin. Boleh. Yang afdal ketika imam bilang waladdallin. Amin. A-nya panjang, min-nya pendek. Panjang. Yang haram, A-nya pendek, min-nya pendek. Waladdallin. Biar ibu lagi marah sama lakinya, biar ibu lagi sewot sama suaminya, suaminya jadi imam, waladdallin. Amin. Untung si imam bukan namanya Amin. Kalau dia namanya Amin, Amin. Ngapa? Dia jawab di Bapak itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita salat. Kemudian ketika kita salat diwajibkan untuk membaca surah Al-Fatihah. Dalam kajian ilmu fiqh, dalam kajian fikih, kalau ibu nggak bisa baca surah Al-Fatihah, boleh baca surah lain selain Al-Fatihah, yang penting 7 ayat. Saya hafalnya surat-surat pendek, awal-awalnya doang, kenau-nau. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Nun. Oh, apanya itu doang misalnya, ya. Allahu Akbar boleh. Saya nggak hafal surah-surah pendek, zikir ukuran baca surah Al-Fatihah. Kalau kira-kira baca Al-Fatihah kita bacanya 1 menit, maka zikirnya kita baca 1 menit. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 1 menit, Allahu Akbar, langsung rukuk. Saya terbiasa nggak bisa saya baca zikir, maka boleh cari zikir yang paling gampang. Allah, Allah, Allah. Nggak bisa, ikan bisa. Bisa nggak ikan? Allah, Allah. Itu ikan zikir dari Subhanahu wa ta'ala. Allah. Kita bisa? Saya nggak bisa juga, maka cicing. Wah, tenang. Diam aja, diam. Hadirin, seukuran baca Al-Fatihah, diam. Allahu Akbar. Diam saya juga nggak bisa, kirimin Al-Fatihah. Khususan Al-Marbun, Al-Fatihah. Bapak yang nggak bisa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Masya Allah. Dan ketika Allah perintahkan kita baca surah Al-Fatihah, maka wajib bagi kita, karena ini bacaan salat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali nanti di hari kiamat dihisab, dihitung, ditimbang amalan kita adalah salat kita. Pak, yang ditimbang apa? Yang dihitung apa? Salat. Salatnya baik, perkara yang lain ikut baik insya Allah. Salatnya tidak baik, maka perkara
yang lain pun tidak baik. Maka di antara memperbaiki sholat kita, perbaiki bacaan Quran kita. Saya udah nggak bisa sebab umur saya udah makin tua, nggak apa-apa. Udah ngampos sebab klepnya udah habis. Disuruh nyebut God nggak bisa. Wala sholin. Kungfu. Ya Allah ya Rabbi. Udah nggak bisa baca Quran dengan baik. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa yang mau dibedol? Udah nggak bisa. Iya karena berdua mau berdua kan mau bertiga terserah dah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, paling tidak kita diperintah untuk ngaji. Apa bahasa Sunda? Ngaosnya ngaos. Mau bisa kek, mau enggak kudu ngaos. Ada orang yang ngaosnya macam-macam, ada Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada yang disebut namanya ngaosnya tuh kalau di Betawi namanya jituk, ngajinya ngantuk. Ada kemudian sebagian yang jidur, ngajinya tidur. Ada juga yang giler, ngajinya ngiler. Ada juga yang jipus, ngajinya mampus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka lihat Al-Fatihah mengajarkan, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan melalui Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu. Mana bersyukurnya di lisan kita dengan lisan kita? Dapat banyak alhamdulillah, dapat sedikit alhamdulillah. Apapun selama itu kita masih diberikan rezeki oleh Allah, kita ucapkan alhamdulillah. Tapi awas jangan salah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada tetangga itu diaduin Pak Haji, kebetulan Pak Haji anaknya main judi, astagfirullahaladzim, tapi menang Pak Haji, alhamdulillah. Itu namanya cara bersyukur yang salah. Maka orang yang bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, ya ba'da sholatil mafruḍah, setiap selesai kita melaksanakan sholat yang 5 waktu, ada kesunahan kita baca tasbih 33 kali, subhanallah. Kemudian ada kesunahan kita baca takbir, baca hamdalah, alhamdulillah. Maka baca alhamdulillahnya pelan-pelan Bapak Ibu. Jangan buru-buru, akhirnya buru-buru nggak kelihatan, nggak kedengeran bunyi alhamdulillahnya. Udah. Kebangetan cepat. Alhamdulillah. Jangan cepat-cepat. Hamdah. Ini orang PA. Orang PA. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama lisan kita bersyukur. Udah malam, saya nggak bisa lama-lama ya, ada mubalik. Ya, saya nggak bisa lama-lama, insya Allah sampai jam 5 menit lagi. Ya, sengaja biar nanti saya diundang lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengucapkan alhamdulillah dengan suara kita yang baik. Ketika sudah mengucapkan alhamdulillah, maka aplikasikan. Aplikasikan. Ketika sudah mengucapkan alhamdulillah dengan lisan kita, tunjukkan, ekspresikan bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka dengan nikmat yang Allah berikan, fahaddits, ekspresikan, ceritakan, ungkapkan, tunjukkan bahwa kita senang dengan apa yang Allah kasih. Kalau bahasa ulamanya, ridha bil qismatillah, senang dengan apapun yang Allah kasih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dikasih apapun selama itu adalah dari Allah, kita senang.
Hari ini misalnya rame di mana-mana corona. Ya mau corona kayak mau corona sabodo lah. Ya. Mau apapun itu, bagaimanapun sikap seorang mukmin, sikap orang yang beriman, orang yang Islam, insya Allah ketika Allah kasih ujian berarti Allah sayang kepada kita. Alhamdulillah. Apakah cukup kemudian kita hanya menyuguhkan rasa senang di hadapan Allah? Lalu bagaimana menyuguhkan rasa senang di hadapan Allah? Dengan banyak melaksanakan ibadah. Bapak Ibu, ini bulan Rajab. Ada minha arba'atul hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Dzulqa'dah kalau orang Betawi bilang sebutnya bulan Apil. Sini bulan apa namanya? Sama. Karena dijepit di antara 2 Id. Idul Fitri, Idul Adha. Di DKI, di Betawi dulu kalau bulan Apil nggak boleh hajatan. Kenapa? Sebab duitnya udah habis buat lebaran. Ya, duit rahmat Allah. Supaya ngumpulin duit lagi buat apa? Kurban di Idul Adha. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan haji, berarti waktunya orang berangkat haji. Kemungkinan tahun ini yang berangkat haji dari Indonesia kira-kira dapat jatah cuma 1.000. Biasanya lebih dari 200.000 jamaah. Tahun kemarin jamaah saya juga nggak berangkat. Nah ini tahun ini wallahu a'lam. Oleh karena itu mudah-mudahan ke depan ibu-ibu subhanallah insya Allah diberangkatkan oleh Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bulan Muharram. Kalau orang Betawi bilang bulan surah, sini bulan apa bilang? Surah. Nah, ya bulan Muharram. Kemudian nanti jauh lagi bulan Rajab. Kenapa Rajab ditaruh jauh? Sebab Rajab ini dimakna 1 bulan yang haram, yang kedua syahrul fadilah. Mana direndengkan dia? Ya disejajarkan dia dengan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ini dikatakan oleh ulama namanya syahrul fadilah. Ya. Lalu ada yang terpisah syahrul fadilah ini bulan yang utama mana? Dikatakan Rabiul Awwal. Bulan di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika setiap kita memperingati Rajab, memperingati Isra wal Mi'raj, ini jelas kalimatnya memperingati, berarti suruh mengingat. Apa sih peristiwa Isra Mi'raj itu? Apa yang didapat dari peristiwa Isra Mi'raj itu? Bapak Ibu kita diperintah untuk bersyukur. Dengan cara apa? Melaksanakan ibadah sholat yang 5 waktu. Apa sih untungnya? Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan hal yubqi min darani. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan sahabat, kemudian bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabat, apa pendapat kalian jika kalian mandi di kali setiap hari 5 kali? Kira-kira badan kalian bersih apa enggak?" Ibu mandi sehari 5 kali bersih apa enggak? Bersih. Maka apa kata Nabi? Kata sahabat bilang, "Ya Rasulullah," kalau mereka menjawab, "La ya Rasulullah SAW, kalau saya mandi setiap hari 5 kali, maka badan saya bersih." Qala kata Nabi, "Fakadzalika mathalus shalawatil khams yang Allah bi'idal khabair." Maka seperti itulah sholat yang kita lakukan Bapak Ibu. Ketika kita sholat, maka seluruh dosa-dosa kita insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat seseorang sudah mulai takbiratul ihramnya, Allahu Akbar, mulai takbiratul ihramnya, Allah perintahkan malaikat untuk membungkus dosanya menjadi 2 bungkusan. Bungkusan yang pertama diletakkan di atas kepalanya, bungkusan yang kedua diletakkan di atas bahunya. Ketika dia ruku, maka dosa yang di atas kepala jatuh. Ketika dia sujud, dosa yang di atas punggungnya jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika dia mengucapkan salam, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira Bapak Ibu dosanya masih ada apa enggak? Masih ada apa enggak? Masih ada. Kadang-kadang selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
selesai doa, selesai sholat sunnah, sambil jalan pulang dari masjid ngomongin tetangga. Ada nggak yang gitu? Ada nggak? Jelek-jelekin tetangganya. Ada yang gitu? Maka selesai sholat ada lagi nggak dosa? Ada lagi. Maka dipanggil lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang lagi, dibungkus lagi dosanya, dibersihin lagi dosanya. Habis sholat ada lagi dosanya. Terus begitu. Satu kali tinggalkan sholat maka bertumbuh dia punya dosa. Maka awas Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita mungkin hari ini rajin sholat, alhamdulillah. Tapi ingat, kalau kita rajin sholat, tapi anak-anak kita nggak rajin sholat, siapa yang bertanggung jawab? Orang tuanya bukan? Orang tuanya bukan? Orang tuanya. Anak masuk neraka, orang tua masuk surga nggak? Belum tentu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka masya Allah, orang yang diperintahkan sholat, orang yang diperintahkan ibadah dengan sholatnya, ini tanda dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sengaja Allah ciptakan diri kita di Bapak Ibu dengan sempurna. Dia kenapa tangan kita bengkoknya bisa kemari ke sana enggak? Ini standar Allah bikin tutup takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ada nggak ya takbiratul ihram ke sana? Ada nggak? Nggak ada. Kenapa pinggang patahnya cuma bisa ke depan ke belakang nggak bisa? Ini Allah buat standar rukuk. Ya bengkokkan kita patahan kaki kita ini, lakukan kaki kita ini semuanya Allah ciptakan untuk bisa sujud Bapak Ibu rahmati Allah. Bahkan dia ketika Allah ciptakan dengkul, tahu dengkul apa dengkul? Lutut. Bahasa Sunda tahu? Ya. Bapak Ibu rahmati Allah. Sengaja ini Allah ciptakan itu supaya buat pegangan ketika ruku. Biar kita jago banget sholatnya, nggak boleh lepas tangan, nggak boleh. Ya Bu, Pak. Entah-entah Bu, kenapa lepas? Udah jago saya udah biasa. Kadang-kadang orang kita kan sholatnya saking dari kecil sering sholatnya cepet banget. Allah, salam. Kata anaknya, emak sholat cepet amat, emak dari kecil udah biasa sholat. Jadi udah biasa, udah hafal. Ya Allah, ya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa kita banyak, bahkan lihat ketika dalam sholat sekalipun dosa nggak dosa kita? Ada Bapak Ibu. Dalam sholat ya Allah, imam Bismillahirrahmanirrahim, kita jadi makmum nih. Selesai waladhdallin, amin. Imam Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Ngomong nggak hati? Ya imam lama. Imam lah. Bacanya Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim. Makin kesel deh, pasti lama. Innaka laminal mursalin, makin lama insya Allahu Akbar. Brengsek itu dibohongin nama imam. Ternyata cuma sampai 3 ayat Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Dalam salat ketika kita ruku, dalam ruku pun seringkali kita berbuat dosa. Makanya sunnah kalau jangan lihat kemana-mana dalam sholat, bapaknya khususnya nggak usah lihat jempol temennya, nggak usah. Jempol kaki temennya nggak usah dilihat. Astagfirullahaladzim, gede amat ya. Jempolnya gede, bagaimana jempolnya?